Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, kita semuanya berada dalam ruang lingkup perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah dan larangan tersebut terkadang terasa berat bagi kita. Ketika kita sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, kita harus bangun menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Ketika kita sedang sibuk-sibuknya bekerja, kita juga harus meninggalkan sejenak kesibukan kita untuk kembali menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang lelah-lelahnya seharian beraktivitas, kita juga harus menyempatkan sejenak dari waktu kita untuk kembali memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala salat asar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika datang bulan Ramadan, mulai dari subuh sampai maghrib, kita menahan lapar dan menahan haus, tidak makan, tidak minum selama 1 bulan lamanya. Ketika kita memiliki kelebihan harta, kita harus keluarkan untuk dizakatkan. Inilah perintah-perintah yang mungkin terkadang bagi sebagian kita terasa membebani, terasa berat. Ya, memang seperti itu terkadang. Akan tetapi, hendaknya ada 2 perkara yang perlu untuk kita renungkan bersama. Perkara yang pertama, kaum muslimin dan muslimat, sesungguhnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan-larangan Allah itu sangatlah sedikit. Iya, sedikit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesusahan. Coba renungkan. Dalam masalah salat, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita 5 waktu. Dalam sehari kita memiliki waktu 24 jam. Untuk sholat 5 waktu, per 1 waktunya kurang lebih 10 menit. 5 waktu, 50 menit. Anggap saja 1 jam. Maka masih ada sisa waktu 23 jam. Bukankah ini adalah sesuatu yang sedikit? Kemudian, renungkan lagi masalah puasa. Dari 12 bulan, dari 1 tahun kita memiliki 12 bulan. Allah berikan waktu kepada kita 12 bulan. Dari 12 bulan itu hanya 1 bulan saja Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Jadi masih ada 11 bulan. Boleh seandainya kita tidak berpuasa. Dari harta kita yang sudah mencapai nisab, katakan saja misalnya 100 juta, dan sudah berada pada kepemilikan kita 1 tahun hijriah lamanya, baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. 100 juta berarti 2,5 juta. Masih tersisa 97,5 juta. Sedikit sekali yang dikeluarkan untuk zakat. Yang tersisa 97,5 juta bisa Anda gunakan untuk keperluan-keperluan Anda. Bisa Anda gunakan untuk wisata, bisa Anda gunakan untuk kuliner, bisa Anda gunakan untuk ganti HP baru, baju baru, ganti mobil baru, memperbaiki rumah, dan selainnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah sebenarnya sangatlah sedikit. Renungan yang kedua, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita sungguh luar biasa banyak, tak terhitung. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menentukan jumlahnya. Tapi kalau Anda ingin mencoba menghitung semampu Anda, silahkan, mari kita hitung. Nikmat organ tubuh saja.
dua mata kita. Siapa yang mau dua matanya dibeli, ditawar dengan harga 10 miliar? Pasti tidak ada yang mau. Baik, lidah kita ditawar dengan harga 5 miliar. Ada yang mau memberikan? Pasti tidak ada yang mau. Kedua tangan kita ditawar 5 miliar. Kedua kaki kita ditawar 5 miliar. Ada yang mau memberikan? Tidak ada yang memberikan. Ini pertanda bahwasanya nikmat mata, lidah, kedua tangan, kedua kaki, nikmat yang sangat mahal. Ditukar dengan harta berapapun kita tidak akan berikan itu. Baru nikmat mata, lidah, tangan, dan kaki. Belum jantung kita, paru-paru kita, otak kita, lambung kita, sistem pernafasan kita, sistem pencernakan kita. Sungguh luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terhitung. Nikmat-nikmat itu seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin buat perhitungan dengan kita, kita seandainya diminta untuk membayar nikmat-nikmat itu, kita tidak akan sanggup, demi Allah, tidak akan sanggup membayarnya dengan ibadah kita sebanyak apapun. Semenjak kecil sampai kita mati, kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa membayar nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat sampai kakinya pecah-pecah, bengkak-bengkak, ditanya oleh ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, afa'alta hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukan ibadah sepanjang ini padahal sudah diampuni dosa-dosa Anda yang lalu maupun yang akan datang? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cermati dengan baik jawaban beliau. Beliau mengatakan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Dari jawaban ini, beliau mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya urusan ibadah bukan hanya urusan mencari pahala, bukan hanya urusan mencari ampunan, bukan hanya urusan mencari surga. Kalau urusan mencari pahala, Rasulullah pahalanya sudah banyak. Kalau urusan mencari ampunan, Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya. Kalau urusan mencari pahala, pahala Rasulullah sudah banyak. Kalau urusan mencari surga, Rasulullah SAW sudah dijamin surga. Tapi beliau tetap ibadah sedemikian panjang karena beliau ingin mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.